Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel RT Tani TV. Pada hari ini saya akan berbagi pengalaman ya, sesuai dengan apa yang pernah saya alami teman-teman ya. Ini adalah semaian cabai rawit hijau varietas Pelita 8F1 teman-teman. Tuh ya. Untuk pertumbuhannya cukup lumayan subur-subur teman-teman tuh. Ini semaiannya tinggi-tinggi. Nah ini ya, ini tinggi-tinggi. Ini tingginya kurang lebih ada 40 sentian teman-teman dari bawah. Ini cukup lumayan subur ya. Dan tentu teman-teman ketahui ya, saya ini media tanam ini saya tidak memakai kohe. Media tanam ini saya tidak pakai kohe ya. Jadi media tanam ini nih yang saya gunakan hanya tanah biasa ya, yang dicampur dengan sekam lapuk teman-teman. Ini sekam lapuknya perbandingan 1:1 ya. Tanahnya 1, sekam lapuknya 1. Contohnya tanahnya 1 ember dan sekam lapuknya 1 ember teman-teman. Dan ini perkembangannya cukup lumayan subur-subur teman-teman ya. Nah ini usianya saat ini 40 HST dari semaian. Ini 40 HST belum saya pindahkan karena cuacanya di sini saat ini masih diguyur hujan tiap hari ya. Takutnya nanti cabai rawit ini sakit. Ini belum saya pindah tanam teman-teman. Nah, sedikit saya mau berbagi pengalaman ya kepada teman-teman. Jadi sebelum saya melakukan penyemaian ya, nah saya lakukan pengocoran dulu di media tanam teman-teman. Saya lakukan pengocoran dulu di media tanam yang media tanamnya tanah dan sekam lapuk teman-teman ya. Nah jadi untuk pengocorannya saya menggunakan IM9. Ini bakteri mikroorganisme ya. Ini M9 yang saya gunakan dan asam humat topsoil. Jadi sebelum melakukan penyemaian saya lakukan pengocoran ya. Dan ini takarannya saya menggunakan 4 tutup ya. Untuk ember 20 liter ya. Ini 4 tutup. 4 tutup botol ya. Untuk ember 20 liter dan ini 3 sendok teman-teman. Nah jadi setelah ini tanah ya, media tanam ini saya masukkan ke polybag. Dan untuk polybagnya saya gunakan ini 20 kali 15 sengaja ya, polybag besar karena saya ingin memaksimalkan perawatan dulu di persemaian ya, agar cabai rawit ini nanti seketika dipindahkan ke lahan cabai ini sudah begitu kuat ya, dan perakarannya pun ini cukup bagus teman-teman pertumbuhannya ya. Ini tanpa kohe ya teman-teman. Ini tanpa kohe. Setiap penyemaian saya tanpa kohe teman-teman. Karena apa? Kohe terkadang mengakibatkan cabai ini menjadi busuk akar, busuk batang, dan terjadi keriting daun ya, yang diakibatkan oleh jamur teman-teman. Nah ini ya, ini tanahnya tanah biasa yang saya ambil dan dicampur dengan sekam lapuk ya. Sekam lapuk saya adukan 1:1. Misalkan contoh sekam lapuknya 1 ember dan tanahnya 1 ember. Saya masukkan ke dalam polybag. Setelah itu, setelah selesai, nah lalu saya kocor ya menggunakan IM9 ya. IM9 ini adalah mikroorganisme ya teman-teman, dengan bakteri ya cukup lumayan banyak yang bisa merombak yang bisa mengakibatkan atau menghasilkan jamur-jamur baik teman-teman. Dan saya campurkan ini asam humat. Asam humat ini kebetulan saya menggunakan topsoil ya, karena memang dari segi kandungannya asam humatnya 95% ya. Ini saya mix ya.
saya campurkan ya. Nah setelah itu saya diamkan dulu ya, saya diamkan dulu selama 3 hari teman-teman. Saya diamkan selama 3 hari. Setelah itu lalu saya melakukan penanaman. Nah ini usianya saat ini adalah 40 HST ya. Bisa teman-teman lihat untuk pertumbuhannya ya. Nah, ini dari ujung sini ya, saya coba akan perlihatkan kepada teman-teman ya. Nah ini malahan ada yang sudah mau bercabang ya di persemaian ini. Nah ini sudah mau berbunga malahan tuh, padahal saking suburnya teman-teman. Nah ini contoh yang terkena tungau ya, belum saya spray teman-teman tuh. Ini untuk pertumbuhannya teman-teman. Nah lumayan subur-subur ya. Ini sengaja saya menggunakan polybag besar teman-teman ya, karena takutnya saya lambat saat pemindah tanam ya, saat melakukan pindah tanam. Jadi saya lakukan saya kasih ini apa, polybag besar. Ini ukurannya 50 kali 15 gitu teman-teman ya. Pengalaman saya pribadi, semoga ya video ini bermanfaat kepada teman-teman. Dan ini untuk yang terpenting ya, teman-teman, ini kalau bisa jangan pakai kohe ya saat melakukan penyemaian teman-teman. Nah ini jangan pakai kohe. Saya pun ini alhamdulillah aman kalau nggak pakai kohe. Ini hanya sekam lapuk dan tanah teman-teman ya. Nah jadi untuk penyiramannya saya menggunakan air cucian beras untuk penyiramannya ya, yang dimix dengan asam humat setiap penyiraman ya. Alhamdulillah untuk penyiramannya 1 minggu sekali, asam humat yang dicampur dengan air cucian beras. Untuk pertumbuhannya alhamdulillah ya, subur-subur teman-teman. Terima kasih yang sudah nyimak video ini teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.